akan belajar tokoh-tokoh Islam klasik. Ada yang tahu nggak sih apa sih tokoh-tokoh Islam klasik? Dan siapa saja sih tokoh-tokoh Islam klasik? Apa sih istimewanya? Dan apa saja sih perbuatannya atau apa saja sih yang mereka dipelajari? Kan tokoh-tokoh Islam. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama tentang tokoh-tokoh Islam klasik. Ayo kita belajar yuk sama-sama. Nah, tokoh-tokoh Islam klasik adalah ulama, ilmuwan, dan pemikiran muslim yang hidup pada masa keemasan Islam loh, pada abad 7 sampai 13 Masehi. Mereka banyak berjasa dalam bidang ilmuwan, agama, filsafat, dokter, dan pendidikan. Nah, ilmu mereka tidak hanya berguna untuk umat Islam, tetapi juga bermanfaat untuk bagi dunia. Nah, begitu banyak manfaatnya bagi seluruh dunia. Nah, ayo kita membahas tokoh-tokoh Islam klasik. Nah, di sini kita akan membahas di beberapa tokoh-tokoh Islam klasik. Nah, yang pertama yaitu Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini dikenal sebagai filsuf pertama Islam loh. Nah, ia juga berusaha menggabungkan filsafat dengan Yunani dengan ajaran Islam. Nah, hebat kan dia? Nah, selain itu, dia juga ahli kedokteran, matematika, dan musik. Nah, pemikirannya menjadi dasar bagi perkembangan filsafat Islam selanjutnya. Hebat kan Al-Kindi ini? Dia tidak hanya ahli dengan kedokteran tetapi juga matematika dan musik. Ia juga ingin menyatukan filsafat dengan Yunani dengan ajaran Islam. Hebat kan Al-Kindi ini? Nah, selanjutnya kita akan membahas Imam Syafi'i. Ada yang tidak asing nggak? Imam Syafi'i ini siapa? Nah, Imam Syafi'i ini adalah seorang ahli fikih dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia menyusun ushul fikih. Nah, yaitu aturan cara mengambil hukum Islam. Hebat kan ia? Nah, selain itu, beliau menekankan pentingnya adab dan akhlak sebelum menuntut ilmu. Wah, hebat kan Imam Syafi'i? Nah, selanjutnya kita akan membahas tokoh Islam Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini juga dijuluki dengan kedua setelan Aristoteles. Nah, ia ahli dalam bidang filsafat, logika, dan politik. Karena karyanya yang terkenal adalah Ihsa al-Ulum. Nah, ia membagikan ilmu ke dalam beberapa cabang. Ia juga mengajarkan pentingnya pendidikan untuk masyarakat yang baik. Wah, hebat kan dia? Ia mengajarkan pentingnya pendidikan untuk masyarakat. Dan beliau juga ahli dalam bidang filsafat, logika, dan politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tokoh Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ulama yang sangat menekankan kembalinya pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ia menolak pemikiran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Nah, Ibnu Taimiyah ini juga menegaskan bahwa ilmu agama dan ilmu umum harus berjalan dengan seimbang. Nah, ilmu agama dan umum ini harus seimbang agar tidak tersesat atau menyimpang dari ajaran agama ataupun umum. Nah, beliau juga menekankan bahwa kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Wah,
hebat kan Ibnu Taimiyah, tokoh Islam ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tokoh Islam yang terakhir, yaitu Al-Razi. Nah, Al-Razi adalah seorang ilmuwan besar di bidang kedokteran dan ilmiah, dan karyanya yang terkenal adalah Al-Hawi, sebuah ensiklopedia medis yang dipakai hingga Eropa. Jauh kan? Dia membuktikan bahwa Islam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan untuk keselamatan manusia. Wow, hebat kan tokoh Islam Al-Razi ini. Beliau juga ilmuwan besar di bidang kedokteran dan ilmuwan. Wah, hebat banget. Dan juga ilmunya juga dipakai hingga Eropa. Jauh banget kan? Wah, berkembang banget. Dan dia juga mendukung pengembangan ilmu pengetahuan untuk keselamatan manusia. Wah, hebat. Untuk kelima, tokoh-tokoh Islam. Hebat kan? Ini baru 5. Nanti kita akan membahas selain 5 tokoh-tokoh Islam ini. Ya, ikutin kakak terus yuk. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Cukup untuk 5 tokoh-tokoh Islam ini. Nanti kita akan membahas yang lainnya. Masih banyak lagi loh tokoh-tokoh Islam yang sangat bersejarah dan mereka sangat-sangat hebat dan luar biasa. Ini aja sudah luar biasa. Gimana dengan tokoh-tokoh Islam yang lainnya? Nah, cukup sekian. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi adik-adik.